Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Para hadirin jemaah salat subuh Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah, subhanallah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, kemampuan, kesempatan, dan kemauan untuk bisa memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-haknya, menunaikan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus dilanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini, melanjutkan puasa hari yang ke-23. Insya Allah tidak usah keburu-buru, diharap atau tidak diharap, Idul Fitri 1 Syawal pasti akan tiba. Betul ya? Ya. Mudah-mudahan kita sampai di sana, dan sampainya ke sana benar-benar membawa peningkatan kualitas iman, ketangguhan iman, kualitas Islam, dan memunculkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita sebagai seorang mukmin muslim. Karena itulah maka kita selalu berdoa kepada Allah, semoga puasa kita, sholat lail kita, rukuk sujud kita, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, dan seluruh amaliyah kita, bacaan Quran, silaturahim, kajian, zakat, infak, sedekah kita, semuanya diterima, didengar, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terjadinya peningkatan kualitas iman, Islam, dan amaliyah serta kebaikan pada seorang hamba yang melakukan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan itu pasti dan insya Allah terjadi. Karena itulah kenapa disebut dengan Aid al-Fitr. Hendaknya kita tidak sekedar memaknainya dengan arti berhari raya. Karena kalau kita mengartikan dengan makna berhari raya, itu nanti cenderung membuat diri kita senang-senang, bahagia, bergembira, euforia.
saking senangnya dan bahagianya, sehingga kita merayakannya seperti merayakan hari-hari ketika kita mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam proses-proses usaha apapun. Adik-adik kita yang sedang sekolah, menempuh ujian, lulus, di wisuda, mereka berbahagia, sukses, seolah-olah telah berhasil menempuh ujian yang berat. Sama dengan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan, aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kita merayakan hal-hal yang sebelumnya kita usahakan dengan sangat berat, seolah-olah itu adalah beban yang membuat diri kita ini berdarah-darah dan sengsara, kan gitu. Jadi kalau kita lebih cenderung memaknai berhari raya, sepertinya kita sudah merasa merdeka, gitu ya, bebas. Nah, merdeka bebas dari apa? Puasa. Dari puasa. Seolah-olah puasa itu terasa berat, terasa beban, kan gitu ya. Sudah lepas dari beban, kan gitu. Padahal Aid al-Fitr itu kan kembali kepada kesucian, bersih. Kawaladathu ummuh, kata Nabi, dia akan kembali menjadi suci bersih seperti bayi yang tanpa dosa saat dilahirkan oleh ibundanya. Kalau makna ini yang kita pakai, maka kita di hari-hari akhir Ramadan itu kita akan berusaha untuk meneladani Rasulullah. Apa itu? 10 hari terakhir Rasulullah semakin meningkatkan intensitas ibadahnya, intensitas amaliyahnya, intensitas iktikafnya kepada Allah 10 hari tanpa jeda. Kalau kita kan masih banyak yang menggunakan jeda, apalagi diperkuat dengan hadis-hadis, misalnya takharru lailatul qadari fil witri min ashril awakhiril Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu, cegat Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari situlah maka sebagian di antara kita lalu mengistimewakan malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam 21 jamaah bludak karena iktikaf. Malam 22 sepi berkurang 80%. Nah, kenapa? Karena malam 22 adalah malam asyaf, malam genap, seolah-olah kurang afdol, gitu ya. Begitu juga malam 23. Bahkan di masjid tertentu, termasuk yang saya ini takmirnya di Masjid Pasuruan sana, itu para jamaah dan pengurus minta kita aktifkan saja malam-malam ganjil, Ustaz. Sekalian nanti setiap malam ganjil dikasih sahur. Yang tidak malam ganjil tidak dikasih sahur. Yang memang berkurang jauh, 75% berkurang. Kalau malam genap itu hanya sekitar paling banter ke 50, begitu malam ganjil bisa 250 sampai 300 gitu peningkatannya. Spirit malam ganjil. Padahal Lailatul Qadar yang disebut oleh Nabi di 10 hari terakhir malam ganjil itu tidak diketahui sama sekali malam ganjil yang keberapa gitu. 21, 23, 25, 27 atau 29. Dan itu sejak zaman Nabi, zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Padahal Nabi tidak pernah membedakan itu, meskipun Nabi mengatakannya. Jadi Nabi 10 malam, 10 hari terakhir di malam Ramadan itu Nabi benar-benar khusyuk, i'tikaf. Jadi kalau kita mengacu kepada Al-Baqarah 187, wahilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wa bataghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashirhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kau puasa, tinggalkan kumpul sama anak istri, makan minum sampai subuh, berhenti, dan kemudian kamu i'tikaf di dalam masjid. Itu oleh Nabi dimaknai sebagai masa ibadah terus menerus semakin khusyuk untuk mendapatkan kawalatat umum. Secara teologis dan medis, puasa di bulan Ramadan, puasa dan bulan Ramadan itu bisa dipertanggungjawabkan memang benar-benar mampu meningkatkan kualitas iman, Islam, dan kebaikan-kebaikan pada diri seorang mukmin. Termasuk di dalamnya secara medis itu mampu memperbarui sel-sel yang tadinya rusak di dalam tubuh manusia menjadi sel-sel baru, karena di dalam proses puasa Ramadan itu ada proses regenerasi sel. Setiap kali 12 hari, seperti dikatakan oleh Dr. Catur Priamboto, Direktur Rumah Sakit Aisyah Sepanjang Surabaya. Itu dia, setiap 12 hari sekali atau 12,5 hari itu terjadi proses regenerasi sel hingga sampai kepada 30 hari berikutnya. Sehingga hari akhir, 10 hari terakhir adalah proses benar-benar pembersihan dari kerak-kerak sel-sel zombie yang ada di dalam tubuh kita. Nanti saya akan sampai ke situ. Tapi coba kita lihat misalnya secara teologis, bagaimana Ramadan dan puasa itu benar-benar menjadi sebuah proses pembersihan dari dosa dan salah. Karena hakikatnya tidak ada di antara kita hamba-hamba Allah sehebat apapun ibadah kita yang bersih dari dosa dan salah. Apalagi yang dia di sepanjang 11 bulan sebelum Ramadan itu dia jarang sekali, bahkan tidak pernah dan meninggalkan ibadah-ibadah. Coba kita bayangkan. Saya ingin mengawali ini dengan sebuah kisah di zaman Nabi. Mungkin para jamaah ingat kisah yang sangat mensejarah. Seorang budak hitam, budak belian hitam yang bernama Wasyi. Ingat ya? Halo, ingat ya? Budak Wasyi. Siapa itu? Iya, dia terkenal karena membunuh paman Rasulullah SAW di medan perang apa? Uhud. Di medan perang Uhud. Dia terkenal bukan karena keimanan keislamannya sebagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Dia terkenal bukan karena proses masuknya kayak proses masuknya Umar bin Khattab yang pada awalnya bermaksud membunuh Nabi, tapi kemudian takluk oleh bacaan surat Toha yang dibaca oleh adik iparnya. Dia terkenal bukan karena dia mengenal Nabi sebagai sahabat dan membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi, karena dia tahu persis bagaimana perilaku dan tutur kata Nabi sepanjang dia bersahabat dengannya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Dia terkenal bukan sebagaimana Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi yang tahu persis dan kemudian anak termuda yang iman terlebih dahulu, tapi dia terkenal karena membunuh. Di medan Uhud tahun kedua Hijriah, tatkala dalam peristiwa perang itu dia mengendap-endap, tubuhnya tinggi besar, hitam, kuat, dan dia punya keahlian menembakkan tombak. Maka dia mengendap-endap di belakang Hamzah bin Abdul Muthalib, Asadul Islam, singa Islam ini, ketika Hamzah sedang menghadapi musuh-musuhnya. Di dalam perang berkecamuk itulah dia kemudian melemparkan tombaknya
persis mengenai dada, sehingga Hamzah jatuh tersungkur meninggal dunia. Wahsy ini adalah budaknya Abu Sufyan, dedengkot kafir Quraisy, kepala kaum elit dari kaum kafir Quraisy, termasuk di antara yang setuju dengan usulan pertama kali iblis yang menyaru jadi manusia di dalam Darun An-Nadwah ketika merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah pada waktu itu, Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan jauh lebih benci daripada suaminya. Namanya adalah Hindun. Wanita ini benar-benar memiliki kedengkian, kebencian luar biasa kepada Nabi, sehingga dia menjanjikan kebebasan kepada budak Wahsy ini asal Wahsy bisa membunuh Hamzah. Tidak ada satu keutamaan, keinginan, keuntungan besar pada waktu itu di antara para orang-orang yang hidup di dalam kekurangan, terutama para budak-budak, kecuali adalah bebas, merdeka. Karena pada waktu itu kalau ada orang yang dia nggak punya keluarga, dia kaum papa, dia menjual dirinya dijadikan budak belian. Maka janji pembebasan dari budak menjadi orang merdeka itu merupakan hadiah terbesar yang diharapkan oleh semua budak pada waktu itu. Maka sebengis apapun akan dia lakukan, termasuk membunuh paman Nabi. Hindun begitu tahu si Hamzah ini rebah, maka dia datangi jenazahnya Hamzah ketika perang telah usai. Lalu dia buka belah dadanya dengan pisau, perutnya ini dibelah, lalu diambil ususnya terberai, dan kemudian dijadikan raukan ke mukanya gitu. Telinga, hidung dipapras, dicentelkan pada sebuah utas kayu-kayu. Subhanallah, masya Allah. Begitu selesai, Nabi melihat jenazah pamannya ini terburai kayak begitu. Beliau menangis. Jadi kalau kita baca Quran, kita bisa menangis karena bacaan Quran itu karena kelembutan hati, kekhusyuan kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa yakhirruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khusyu'an. Al-Isra 109. Dan mereka merebahkan dirinya tersungkur di hadapan Allah sambil menangis dan bertambah-tambah khusyuk hatinya. Wa idza tusla alaihim ayatul rahmani, dan kalau dibacakan ayat-ayat yang Rahman, orang-orang mukmin itu kharru sujjatan wa bukiya, mereka sujud langsung merebahkan diri, meletakkan kening di tanah dan kemudian menangis. Itu orang-orang mukmin yang membaca Quran penuh kekhusyuan, lembut hati. Ketika Nabi dan sahabat melihat Hamzah yang terkapar dengan bersimbah darah, usus terburai, itu singa Islam, asadul Islam, Nabi menangis dan para sahabat juga menangis. Itu adalah bukan tangisan kecengengan, tapi itu adalah tangisan terhadap kepedulian, empati, simpati kepada mujahid-mujahid Islam. Maka Nabi bilang, untuk para sahabatku yang menangis karena kepergian Hamzah, itu adalah bentuk simpati jihad kepada dia. Karena Hamzah datang ke Madinah bersamaku itu sebatang kara tanpa keluarga. Jadi itulah kalau kita sebagai seorang muslim di Indonesia dan sekarang ini kemudian bisa melihat dan menyaksikan bagaimana kejamnya Yahudi, kejamnya Israel, membombardir tanpa henti, tanpa belas kasih, tanpa mau tahu siapa saja jadi korban.
karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Dan itu sudah berkali-kali di dalam Al-Quran dinyatakan, setiap kali mereka berjanji mereka selalu berkhianat, baik dalam kehidupan sepanjang hidup mereka bersama Nabi di Madinah, selalu mengkhianati perjanjian. Sampai sekarang, sejak awal terjadi gencatan senjata, itu saya sudah tidak punya sama sekali harapan untuk terus terjadi gencatan senjata itu sejak awal, karena satu persis Al-Baqarah sampai kepada juga Al-Maidah itu bicara tentang bagaimana sikap mereka yang tidak pernah bisa menetapi hukum Allah. Hukum Allah saja tidak pernah ditepati, apalagi menepati janji kepada manusia. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah bangsa itu hancur diantaranya karena itu. Dan kemudian Amerika dipimpin oleh Donald Trump, Donald Sang Bebek ini, ya kan? Lalu dia benar-benar memimpin perang itu sendiri, ya? Masya Allah, terjadilah itu. Jadi kalau kita melihat kebengisan, kekejaman, genocide mereka, kita tidak meneteskan air mata, maka kita perlu tanyakan hati kita terhadap kemanusiaan dan jihad fisabilillah. Itulah orang-orang pemimpin. Nabi bilang kepada Hamzah, siapapun yang menangisi kematian Hamzah, maka itu adalah bentuk tangisan perjuangan dan jihad fisabilillah. Dalam kondisi semacam itulah, 8 tahun kemudian Nabi begitu sedih, tahun 2 Hijriah, susah, sahabat juga merasa kehilangan besar dari keberadaan Hamzah, membawa kesedihan luar biasa pada diri Nabi. Sebagai seorang manusia tentu dia akan mencari dan penuh dendam dan dengki, siapa yang bunuh Hamzah, aku akan bunuh. Itu kalau menurut saya, kita yang merasa begitu, ada keluarganya dibunuh, jangankan dibunuh, dilukai saja, kita akan marah, ya kan? Kalau kita ini kakek, nenek, eyang, uti, punya cucunya itu tukaran sama temannya, rata-rata kita ini membela cucu kita atau membela anaknya temannya? Membela cucu. Nggak mau tahu apakah cucu kita ini benar atau salah, nggak mau tahu, ya? Itu rasa persaudaraan. Nabi tentu punya, awas nanti ya Hamzah, awas ketemu ya siapapun, termasuk para sahabat. Tapi apa yang terjadi? 8 tahun kemudian Nabi menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah. Lalu Makkah ditaklukkan dalam kondisi terkalahkan. Nabi sebelum masuk Mekah itu memberi janji, siapa yang Islam selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, untuk memberikan penghargaan kepada Abu Sufyan. Lalu saat itu kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Jadi Abu Sufyan itu baru masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Dan siapa yang datang kepadaku menyerahkan dirinya, dia akan selamat. Tapi banyak di antara mereka yang lari, tidak mau masuk ke perlindungan rumah Abu Sufyan, tidak mau berislam langsung, dan tidak mau datang meminta maaf kepada Nabi. Termasuk Hamzah, termasuk Wahsy yang tadinya itu pembunuh Hamzah, itu tidak melarikan diri. Mengetahui Wahsy ini melarikan diri, Nabi lalu perintah pada Bilal, cari dia, suruh datang kepadaku. Lalu ketemulah Wahsy dan minta, hai Wahsy, kau diminta untuk menghadap Rasulullah SAW. Kira-kira antum bisa bayangin bagaimana gejolak hati pikiran Wahsy itu? Pasti takut, khawatir, gemetar, wah pasti aku akan dibunuh, dihukum bunuh, pasti aku akan dipancung, pasti aku akan seperti itu. Jadi bayangan hidup merdeka, bebas itu hilang seketika karena kepanikan dirinya ketika diketahui dia melarikan diri, ketangkep dan kemudian diminta untuk menghadap Nabi. Sampai di hadapan Nabi dikatakan, Wahsy, berislamlah. Tapi andene wong dablek, Pak.
Apa wong dablek? Orang itu kalau sudah dablek ya, tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak pernah tersentuh oleh taklim, tidak pernah tersentuh oleh hadis-hadis Rasulullah, peringatan-peringatan, wis kadung keras hati dablek, itu bantah terus Pak. Tidak pernah mau dia memanggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Muhammad. Wahai Muhammad, annaka taz'um anna man qatala wa zana wa asyraka, anna man asyraka wa qatala wa zana qad yalqa athaman 'aziman yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ternyata dia dengar juga ayat itu. Surat apa ini? Al-Furqan ayat ke-69. Wahai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwa orang yang telah syirik, orang syirik, pembunuh dan pelaku zina, itu telah jatuh yalqa athaman 'aziman, jatuh kepada dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, dia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhanna, dan dia akan kekal di dalam neraka jahanam itu dalam keadaan hina dina. Bukankah kau bilang itu? Kenapa engkau minta aku untuk berislam, padahal aku ini melakukan semua dosa besar? Sudah syirik, membunuh pamanmu lagi, termasuk diantaranya juga melakukan perbuatan maksiat dan zina. Seolah-olah masih mau bertanya, seisota, masih bisakah orang seperti saya ini lalu menjadi baik dan terbebaskan dari dosa dan salah? Dalam bayangannya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, dia tidak marah ketika dipanggil ya Muhammad. Padahal sahabat-sahabat itu gedem-gedem. Apa gedem-gedem itu? Jadi gregetan gitu lah, gregetan gitu. Ini dableknya bukan mainnya. Kita itu kepada Nabi menghormatinya kayak begitu, sampai memanggilnya dengan panggilan yang indah, ya Rasulullah gitu. Tapi dia malah manggil jangkar tuh, ya Muhammad gitu. Disuruh taubat, disuruh masuk Islam, nggak mau, menolak, bantah. Tapi Nabi tenang, sabar. Lalu dia bilang, Nabi kemudian menyebut ayat berikutnya, Al-Furqan 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Benar Basyi, memang siapa yang telah syirik, siapa yang telah membunuh, siapa yang telah berzina, itu jatuh pada dosa besar, dia diazab oleh Allah, kekal di neraka dan terhina, dilipat gandakan azabnya. Tapi Allah juga bilang, kecuali ada orang yang mau bertaubat, lalu mau beriman kepada Allah, dan dia melakukan amal-amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan ganti semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, ampunan, karena Allah Maha Pengampun. Hadirin, kalau saya dan antum semua dan Bapak Ibu semua itu diberi janji oleh Allah seperti itu, senang atau tidak? Senang. Mau atau tidak? Mau. Kita ini penuh dosa, penuh maksiat, bahkan mungkin juga dosa besar banyak. Kalau diberi illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, itu Masya Allah, iyalah kita datanglah kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita sudah hentikan semua gitu. Kita senang. Tapi masih enggak, masih bantah Pak. Dia bilang, wah, ada syurutun syadidah, ini syaratnya berat sekali gitu. Saya disuruh taubat, saya disuruh beriman, lalu langsung melakukan kebaikan, amal soleh, nggak bisa. Orang tadinya kafir, berislam, langsung disuruh sholat itu. Apalagi disuruh amal
amal soleh, suruh zakat, infak, sodako. Mau nggak kira-kira? Nggak mudah Pak. Orang yang sudah bertahun-tahun sejak kecil, sejak bayi, itu saja sudah berislam, bahkan menjadi seorang intelektual muslim, dia bisa kok kemudian berubah menjadi kafir dan ateis. Itu seorang intelektual muslim, ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, intelektual muslim, sekolah di Arab, sekolah di Mesir, sekolah di India, kemudian tinggal di Mesir, namanya Abdullah Al-Qasami. Dia dipuja-puja sebagai seorang intelektual muslim yang luar biasa. Ketika dia jadi mahasiswa di Mesir, dia mengkritik sistem pendidikan di Mesir dan mengkritik intelektual di sana. Lalu dia dikeluarkan dari kampus itu, jadi ateis Pak. Kemudian intelektual muslim Arab Saudi, Abdullah bin Qasai, tahun 96 dia meninggal dunia. Buku-bukunya laris, tapi buku-buku terakhir dia banyak mengkritik Islam, mengkritik keimanan, dan dia sendiri menjadi ateis. Apalagi orang yang berangkat tidak dari kesadaran, dia berislam hanya karena ikut-ikutan teman, atau dia berislam hanya supaya jadi populer. Jadi jangan terlalu gembira kita kalau ada kaum mu'alaf dari mereka-mereka yang tadinya penentang Islam, atau yang tadinya mereka itu adalah orang yang tidak mengenal agama sama sekali, lalu menjadi muslim. Karena apa? Sebagaimana kaum Badui di zaman Nabi dalam surat Hujurat 14. Qalatil a'rabu amanna. Kaum Arab Badui suatu saat datang kepada Nabi dan mengatakan, kami beriman ya Muhammad. Tapi apa kata Allah? Katakan kepada mereka, Muhammad, la taqulu amanna. Jangan kau mengatakan, terburu-buru dengan mengatakan kami telah beriman. Walakin, tapi katakan kepada Arab Badui itu, qulu aslamna. Walakin, katakan dulu bahwa kamu baru berislam. Karena kalau orang berislam itu mudah Pak. Cuma jadi beriman itu tidak mudah. Seperti yang tadi malam saya sampaikan. Di zaman kini, ketika tawaran-tawaran dunia, tawaran materi, tawaran pangkat jabatan, tawaran ateisme, tawaran liberalisme, tawaran sekularisme dengan penuh kenikmatan dunia itu hadir membanjiri dunia media masa kita melalui gadget-gadget kita untuk meninggalkan agama. Saya ambil contoh. Apa yang lebih dibutuhkan oleh umat, oleh orang ketika dia sakit parah? Obat atau agama? Obat. Iya kan? Nggak munafik Pak kita Pak. Orang yang dibutuhkan ketika ada sakit parah pertama kali adalah obat. Ketika kita menjenguk teman itu yang sakit, kita datang lalu hanya sekedar mendoakan, syafaqallahu syifaan la yughadiru saqman wala alaman. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya, dia alhamdulillah, amin amin. Tapi menyelesaikan sakitnya atau enggak? Tapi ketika kita datang pada teman yang sakit, kita mengunjunginya, lalu kita kasih uang supaya dia bisa membeli obat dengan uang itu, lebih bisa diterima mana? Teman yang datang dengan uang atau teman yang datang dengan doa? Doa penting. Tapi yang lebih dibutuhkan saat itu dalam dunia sekarang adalah obat. Sama dengan kalau kita lapar, kita haus. Kita butuh makan atau butuh agama? Makan. Sehingga gak heran kalau para mahasiswa itu saat ditanya agama itu butuh nggak sekarang, mereka rata-rata menjawab nggak terlalu butuh Pak. Hanya anak-anak dari pondok pesantren atau di madrasah atau di sekolah yang mereka pernah mengecam atau dididik dengan agama oleh orang tuanya dan lingkungannya, dia datang ke masjid, ya, ikut kajian taklim, ikut TPQ. Itu saja ketika menjawab di kalangan mahasiswa, butuh agama nggak? Butuh Pak. Sebesar apa, setinggi apa, seintensitas apa kebutuhan Anda terhadap agama? Itu mereka gak bisa jawab. Tapi ketika mereka lapar, yang paling dibutuhkan adalah makan. Maka Pak,
dunia, materi jauh lebih kuat tekanannya, kebutuhannya daripada agama di dunia sekarang. Itulah kenapa Pak Nabi sampai memberi penghargaan, fatuba li ikhwani ulaika amanabi walam yaroni. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang mau beriman kepadaku, tidak pernah melihatku. Mereka membenarkan ajaranku. Menanamkan ini di zaman sekarang tidak mudah. Butuh kekuatan, butuh daya, butuh sumber daya, butuh materi, butuh usaha keras. Karena itu kalau antum misalnya diminta memberi infak kepada sekolah-sekolah agama, sekolah Islam demi menjaga akidah mereka, itu jangan tanya-tanya, kok bayar amat, kok bayar terus, kok mahal sekali gitu kan. Itu jauh lebih mahal, Pak. Jadi ketika orang Arab baru datang pada Nabi, tidak boleh mengatakan kami telah beriman. Allah bilang, katakan dulu pada mereka bahwa mereka berislam. Karena untuk berislam itu mudah. Kumpul sama teman-teman supaya tidak malu karena berbeda agama, karena teman, untuk pergaulan, maka dia menjadi muslim. Dia jualan apakah skincare, produk-produk kecantikan, produk kulit, keindahan kulit, ya, dan sebagainya. Ya. Lalu banyak sekali penjual konsumennya itu muslim. Lalu supaya dagangannya laris, sudah mesti sana saya menjadi Islam, menjadi muslim supaya dagangannya laris. Ketika ternyata yang milih dia itu adalah mayoritas beragama Islam, maka tadinya dia non-Islam, begitu mau calon bupati, calon wali kota, atau calon anggota DPR, dia langsung mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim, jadi mualaf. Nggak mudah Pak itu Pak, lalu diterima. Ya secara lahiriah diterima kemusliman dia itu. Tapi kata Allah tadi dalam Hujurat 14, qulu walakin qulu aslamna lam tu'min, kalian belum beriman. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam hatimu. Lam yadkhulil fi qulubikum al-iman. Iman, keyakinan yang sesungguhnya belum masuk di dalam hatimu. Apalagi budak Wahsy yang selama hidup dia mengabdi kepada Abu Sufyan, hanya menjalankan perintah, tidak pernah mengenal Allah, syirik, menyembah berhala, pembunuh, pezina, dan yang dibunuh adalah paman Rasulullah SAW. Langsung tiba-tiba disuruh taubat, suruh iman, suruh amal soleh, ya berat, maka dia tolak. Enggak lah kalau itu, kan begitu. Nah, lalu Nabi tidak mau kalah. Gimana cara menaklukkan hati yang keras seperti Wahsy? Dikasih ayat ini nggak mau. Lalu Nabi keluarkan ayat yang lain. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah Wahsy tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni semua dosa-dosamu. Dosa bunuh, dosa zina, dosa apapun terampuni kecuali syirik. Sing penting kau iman Islam, tidak usah syirik, maka dosamu semua terampuni. Karena kalau orang sudah membawa dosa syirik sampai dia mati, maka dia tidak akan terampuni. Dia telah jatuh pada dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Mestinya kalau kita mendengar ayat yang kedua ini, oh tiba sing penting gak syirik, semuanya akan terampuni. Kita pasti mau, ya toh? Oh ya sudah. Tapi Wahsy nggak begitu Pak. Wahsy kan ngerti bahasa Arab ya, Sehingga ketika Quran itu dibacakan pada dia pasti ngerti, tahu artinya, tahu maksudnya. Sehingga saya lihat itu sampai hari ini,
Tidak ada itu Quran di Arab Saudi, di Timur Tengah itu yang bahasa Indonesia. Tidak ada. Yang terjemahan nggak ada. Semuanya dalam tulisan Arab. Di kita ini sampai hari ini masih banyak rumah-rumah tangga kita punya Quran, juga sama-sama tidak ada terjemahannya. Semuanya dalam mushaf Quran bahasa Arab. Tapi bedanya mereka baca langsung bisa paham. Kita baca nggak tahu apa, sehingga nggak pernah terjadi perubahan, kan gitu ya. Maka saya sarankan antum semua ya, Bapak Ibu Saudara, kalau punya rumah, punya Quran di dalam rumah kita, 1, 2 itu ada yang terjemahan bahkan tafsir. Sekarang nggak hanya dalam bentuk cetak, bentuk elektrik itu sudah banyak semua kitab-kitab tafsir, apalagi terjemah. Supaya apa? Supaya tahu. Kemarin saya tulis itu di sebuah media, Al-Quran antara inspirasi, mistik, dan eskapisme diri. Karena Quran tidak didekati dengan pendekatan pemahaman, hanya sekedar bacaan. Bagi orang yang mendekati Quran dengan penuh pemahaman, dia tahu artinya, tahu terjemahannya, maksudnya. Di tangan Maurice Bucaille, seorang sarjana intelektual ilmu pengetahuan teknologi filsafat Prancis, dia menjadi Quran pencerah bagi kita dan mengetahui persis bahwa semua teks-teks Quran itu benar, terbukti kebenaran ilmiahnya dan bisa menjadi pedoman dalam hidup. Quran menjadi pencerah. Bagi orang-orang yang mendekati Quran dengan cara mistik, ya dia hanya sekedar membaca Al-Quran dan mencari ayat-ayat yang disesuaikan dengan keinginannya. Suami istri lagi manten baru, ya, mau punya anak, istrinya hamil, maka dia berharap kalau anak laki-laki supaya gantengnya kayak Nabi Yusuf, maka dia membaca surat Yusuf. Kalau perempuan supaya cantik, manis, solehah kayak Maryam, maka dia baca surat Maryam. Kalau malam Jumat supaya terbebaskan dari supaya tidak diganggu oleh macam-macam, apalagi Jumat Legi dan mau kirim pahala, dia baca surat Yasin. Jadi yang populer itu aja. Dia ingin anak laki-laki ganteng, bersih, soleh kayak Nabi Yusuf. Orang tuanya sendiri pada bilang kabeh. Ya kan? Nah, itu mistik, menjadikan Quran sebagai mistik. Jadi jimat dan susuk, bukan jadi petunjuk. Nah, lalu sebagian diantaranya Quran dijadikan sebagai alat untuk eskapisme diri. Apa itu? Proses pelarian dalam hidup. Sumpek, susah, sedih, kerja gak oleh-oleh, saben kate ngrabi wong ngurung terus. Mau menikah itu maksudnya ya, gagal terus karena ditolak ya. Kemudian kalau toh dagang jualan juga laku-laku ya, semuanya buntu, maka dia terus baca Quran, menjadi senang, gembira, bahagia. Nah, itu namanya proses eskapisme, melarikan diri, maca Quran. Bahkan banyak orang yang punya utang banyak, mergo dikejar-kejar orang yang ngutangi, akhirnya masuk masjid baca Quran. Kelihatan khusyuk banget gitu. Padahal kalau enggak dia dikejar-kejar utang gitu. Jadi masih tahu makna maksud Quran itu. Dia bilang pada Nabi, "Ya Muhammad, ini kalau saya tahu Allah menghendaki saya diampuni." Kenapa begitu? Karena di situ ada liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Masih pinter aja jawab, iya ini kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau. Dan aku nggak tahu Allah mau atau nggak sama aku. Yang mau kan kamu, begitu jawabnya masih. Masya Allah, dapat banget ini orang. Itu yang mau itu kan kamu Muhammad. Tapi yang menghendaki ini Allah. Ya kalau Allah menghendaki aku terampuni, kalau enggak mati aku nanti. Ya murtad kan gitu. Masya Allah. Gimana ya? Jadi Nabi kemudian berpikir. Itu dalam kitab
Hayatus Sahabah ya, pada juz 1 halaman 41. Di situ kemudian Nabi membaca satu ayat yang membuat Wahsy kemudian takluk. Apa itu? Surah Zumar ayat 53. Maka Rasulullah bacakan itu di hadapan Wahsy. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam segala dosa apapun, maksiat apapun, perbuatan busuk apapun, katakan pada mereka yang bergelimang dosa, bergelut setiap hari dengan kesalahan apapun bentuknya, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, inilah wong ngerti langsung takluk Pak dia. Wahsy ngerti maksudnya sehingga dia bilang hada na'am. Sudah nggak pakai persyaratan apapun, sudah langsung dia bilang hada na'am. Wah, kalau ini saya mau. Kenapa? Nggak ada kata syirik, nggak ada kata tobat, nggak ada kata iman sama soleh. Pokok dikatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berlebihan dalam melakukan dosa salah. Itu tidak disebut secara khusus, entah syirik, entah membunuh, entah zina. Yang mereka melakukan dosa apapun, katakan jangan pernah putus asa, karena Allah Maha Pengampun dari semua dosa, mengampuni semua dosa jami'an. Itu malah ada harfu takkidnya gitu Pak. Di penguat penegas semua. Tidak usah ragu-ragu, terus berharap Allah. Masya Allah. Langsung Mbak Hafi bilang hada na'am. Kalau kita belum tentu langsung jawab hada na'am, karena masih apa? Masih belum tahu artinya. Sik mikir-mikir apa itu karepe ini. Ini Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, puasa dan Ramadan itu dimaknai oleh Rasulullah itu dengan qad ja'akum syahrun mubarak, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, futihatil abwabul jannah wa ghulqatil abwabul jahannam wa suffitatis syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nabi memaknai Ramadan ini dengan bulan penuh berkah, bulan yang kita diwajibkan puasa di dalamnya, yang dengan puasa di bulan itu maka semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu jahanam ditutup, setan-setan dibelenggu, dan ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah inilah bulan dan inilah puasa yang bisa menghapus semua dosa, keburukan, kejahatan, dan pintu-pintu yang menuju ke sana, sehingga bisa membuka semua pintu-pintu kebaikan, ridho Allah, surga. Kalau kita tidak sampai pada mana itu Pak, kita akan menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sampai pada makna ini adalah bulan berkah. Pintu-pintu yang menuju kepada surga, kebaikan apapun, sekecil apapun, sampai ke berat apapun, itu dibalas oleh Allah dengan lipat ganda. Bahkan bagi orang yang puasa, itu secara khusus benar-benar hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadi orang yang sabar. Dan innama yuwaffas sabiruna yaumal qiyamati bighairi hisab, dan orang-orang yang bisa bersabar dengan itu maka dia akan disempurnakan pahalanya di hari akhir tanpa hisab. Coba
Maka spirit untuk beramal soleh, berbuat baik, melakukan semua hal yang bisa mengajak kita, mengantarkan ke surga, itu kita lakukan. Dan itu semuanya dengan gembira. Sebaliknya, semua pintu-pintu dan jalan-jalan menuju kepada neraka itu kita hentikan dan kita tutup dengan sangat mudah. Apalagi di malam terakhir. Sehingga dengan makna inilah lalu Nabi mengatakan kepada Wasi dan kepada semua orang yang menyerahkan tengkuknya, lehernya kepada Nabi untuk siap dihukum pada hari penaklukan kota Mekah. Mereka yang datang kepada Nabi minta maaf dan lain sebagainya, termasuk Wasi, dikatakan kepada Rasulullah, la tasriba alaikumul yaum. Surat Yusuf 92. Hari ini tidak ada dosa dan salah semua bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hari itu semua orang yang bersalah pada Nabi dimaafkan oleh Nabi. Bersih, beres semua soal, tidak ada masalah. Mereka bersih, kembali kepada Islam, masuk pada Islam. Kalimat yang dibaca oleh Nabi di hadapan manusia-manusia dan menyerahkan tengkuknya dan lehernya untuk dihukum, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, surat Yusuf 92, itu persis dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menghadapi 11 saudara-saudaranya yang menghadap ke dia. Sehingga dari situlah Syekh Imam Ibnu Al-Zawji itu memaknai puasa di bulan Ramadan, puasa dan bulan Ramadan itu bagaikan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya, atau bagaikan Ramadan itu bagaikan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Ramadan di antara bulan-bulan 11 lainnya bagaikan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Yusuf dan 11 saudaranya adalah putra-putra Nabi Yakub. Putra Nabi Yakub itu jumlahnya 12. Di antaranya Yusuf dan Bunyamin dari 4 orang istri. Nah, 11 saudara Nabi Yusuf itu telah bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf, mencederai, menzalimi dengan memasukkannya ke dalam sumur supaya dia mati. Tetapi kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah melalui para saudagar. Dan ketika sampai di Mesir, dia sempat ngenger ke kerajaan Mesir dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada saat dia menjadi Perdana Menteri, Nabi Yakub kemudian dia memerintahkan 11 anaknya untuk masuk ke Mesir mencari saudara Nabi Yusuf dan disuruh menemuinya. 11 saudaranya datang ke Mesir dan kemudian sempat bertemu dengan Nabi Yusuf melalui mekanisme tertentu. Lalu 11 saudara itu menyerahkan tengkuknya pada Nabi Yusuf, mengakui kesalahannya, kezalimannya, sampai di hadapan Yusuf untuk siap dihukum, minta maaf. Tapi Nabi Yusuf waktu itu mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Gak ada dosa dan salahmu kepadaku, semuanya tak maafkan. Semoga Allah juga mengampuni, karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah kalimat yang menyelesaikan semua dosa dan salah 11 saudaranya Nabi Yusuf, bagaikan Ramadan dengan puasanya. Ketika Allah berikan 1 bulan saja dalam 1 tahun bisa menyelesaikan semua dosa, salah, apapun bentuknya bagi hamba yang menjalani hidup sepanjang 11 bulan itu. Maka sangat rugi, kata Nabi, man adraka Ramadan walam yughfarlah. Siapa orang yang dia bisa berjumpa dan hidup
dengan bulan Ramadan, tetapi dosa-dosa salahnya tidak pernah bisa terampuni. Apa yang dia berbuat? Masya Allah. Jadi kalau kita memaknai Idul Fitri, makna sesungguhnya adalah kembalinya kita kepada jiwa, diri, keadaan suci dan bersih. Teologis, secara teologis. Jadi iman kita terbarukan, bahkan meningkat menjadi muttaqin. Mungkin banyak di antara kita yang sudah muslim menjadi mukmin. Tapi dari mukmin menjadi muttaqin, tidak setiap orang mukmin bisa menjadi muttaqin. Karena kalau kita lihat indikator muttaqin, Pak, ya kan? Apa di dalam surat Ali Imran ayat 132 itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita lihat indikator lainnya. Alif Lam Mim. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai. Terus dulu sedikit ya, 1 menit. Jadi masih ada kisah dalam medis. Misalnya kita lihat indikator dalam surah Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa indikatornya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman dengan kegaiban lalu melaksanakan sholat wa yuqimunas shalah wa yutunas zakat dan menunaikan zakat. Indikatornya simpel, normatif sekali, beriman kepada yang gaib. Meskipun ini sebenarnya tidak mudah. Allah pertama kita imani, tidak mudah, ya kan? Lalu kepada malaikat dan sebagainya. Tapi indikator dalam surat Ali Imran itu apa? Al-Muttaqin itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mati. Indikator pertama apa itu? Orang-orang yang dia menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan dia punya maupun nggak punya, kaya maupun miskin, lapang maupun sempit, gampang ataupun susah. Orang punya duit banyak saja susah sekali infak kok Pak, apalagi orang nggak punya duit. Orang rumahnya mewah, mobilnya megah, maaf terbalik. Rumahnya megah, mobilnya mewah, punya banyak sawah, ya kan? Jabatannya wah mentereng, tinggi pangkat dan kehormatannya, selalu disambut dengan penuh penghormatan oleh setiap orang. Ya. Belum tentu dia mudah berinfak. Coba. Tapi orang yang sudah sampai pada tingkat muttaqin, jangankan dia punya duit 1 juta, punya duit 100.000 pun dia akan keluarkan sebagian untuk infak. Apa Pak infak itu? Infak itu semua bentuk pengeluaran dari kita untuk sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah, tidak terbatas jumlahnya. Kalau zakat kan kewajiban kita zakat. Tapi infak ini secara keseluruhan, subhanallah, tidak mudah dari mukmin menjadi muttaqin, karena ini adalah kualitas di level di atasnya. Jadi mohon nanti kalau kita Ramadan berikutnya dibuat sebuah tema Ramadan 1447 Hijriah, next to level, ya kan? Naik ke level berikutnya. Yang namanya sambel aja ada level 11-12. Masa iman nggak ada levelnya? Iman tetap pada levelnya. Harus meningkat dong levelnya menjadi muttaqin. Coba kalau kita beli mie minta level berapa? Ada level-levelan tuh. Level 1, 2, 3 Masya Allah, sampai level 11 itu. Pedasnya bukan main kan? Nah itu, mie aja makan sambal aja ada levelnya. Oh kita ini iman gak ada level, gak ketemu tempatnya gitu. Jadi level iman ke muttaqin itu gak mudah. Inilah kualitas muttaqin, mengalami proses peningkatan iman, kebaikan, fisarra wa dharra. Jadi kalau antum punya duit berapapun,
ke masjid kemanapun, punya duit berapapun, setiap saat ada orang yang butuh, ada orang yang ada jihad fisabilillah, kita keluar di situ dengan mudah tanpa melihat. Itu Masya Allah. Kalau kita laki-laki Pak, biasanya insya Allah itu ngeluarin duit kadang-kadang nggak kita lihat ya Pak ya, nggak kita lihat, wis pokoknya ada kecekel berapa langsung masukkan ke kotak kan gitu Pak ya. Biasa kita begitu ya, nggak usah mikir kan. Tapi yang agak repot itu kadang-kadang nggak berat tuh ibu-ibu gitu Pak. Dia mohon maaf ibu-ibu. Kalau dia mau ngeluarin duit untuk infak itu dia buka dompet, lalu dilihat, kalau udah dilihat dirasain gitu. Ibu-ibu jangan kan melihat, ngerasain dengan jari-jarinya udah terasa. Ini duit 50.000, duit 20.000, 10.000, 1.000, 2.000 itu. Kalau ledek, gak karu-karuan itu berarti wah 2.000 ini, dikeluarin kan 2.000. Jari-jarinya merasa ini kok halus banget, ini bisa 20.000 ini, nggak jadi diambil. Megang satunya kelihatan lusek, jelek, ini 2.000, bener 2.000 Pak. Engkau di sebelahnya ada 1.000, nggak jadi yang 2.000. 1.000 sing ditok nih. Itu masih alhamdulillah. Ya, itu nggak mudah. Kemudian apa? Fisar baktor wal kadhiminal ghaidh. Menahan diri dari amarah. Coba Pak, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza itu sampai sudah putus urat marah emosinya. Yang ada urat penerimaan tawakal sabar. Ya, kita ini marah terus menerus tapi nggak bisa bantu apa-apa. Masya Allah. Jadi menahan diri dari marah nggak bisa, sulit. Sudahlah, antum pikirkan sendiri gimana kita segala sesuatu bisa menjadi alat, sarana, fasilitas untuk kita menjadi emosi dan marah. Antum marah nggak ketika pertama dioplos RON 92 dioplos menjadi RON 91? Marah nggak? Halo, marah nggak? Marah dong, gergeten. Itu ngoplos bensin, nggak ada Pak RON 91 di dunia ini. Yang ada hanya RON 90 dan RON 92. Di Indonesia bisa ada. Ya kan? Pertalite dikasih adjektif, dinaikkan tingkatnya menjadi RON 91. Pertama dioplos menjadi bawah, merusak mesin. Korupsi Pertamina ini bisa merugikan negara senilai 969,5 triliun, hampir 1 kuadriliun. Sampai angel ngomongnya itu. Afan ya, mohon maaf ya. Ini yang ada di media massa, tidak berpretensi kepada siapapun. Dan ini sudah ditemukan. Nanti kita lihat prosesnya. Korupsi di Indonesia tidak hanya merusak moral bangsa, pejabat dan generasi muda, tetapi juga merusak mesin-mesin sepeda motor dan mobil kita. Apalagi mesin sepeda motor mobil kita itu masih kreditan, belum habis angsurannya, sudah rusak mesinnya. Masya Allah, ngapunten ya, mohon maaf ya. Jadi kembali ke situ Pak, tidak mudah Pak kita ini menahan diri dari rasa marah, emosi. Gaweane kita ini, gaweane kudu ngamuk, kudu marah yang melihat situasi misalnya. Kayak gitu. Tapi kan orang mutakin nggak boleh gitu Pak ya. Kita harus melihat pada perspektif yang lebih baik, lebih luas. Katanya begitu. Wal afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada manusia. Ini kalau secara medis tinjauannya Pak, saya baca tulisannya Dr. Muhammad Isa, tulisannya Dr. Catur dan Ahmad Toha dalam penelitian Dr. Yoshinori Oshimuni dari Jepang yang memperoleh Nobel kedokteran karena menemukan betapa hebatnya orang puasa dalam teori autofagi. Kapan-kapan kita bicara itu dalam teori autofagi, nanti waktunya nggak cukup panjang, penjelasannya agak detail. Jadi dalam teori autofagi misalnya, benar-benar puasa Ramadan tidak hanya membersihkan dosa, tapi juga membersihkan sel-sel zombie yang ada di dalam tubuh kita. Untuk dilakukan apa tadi menurut Dr. Catur? Dilakukan lagi proses regenerasi sel dalam satu proses yang ditemukan oleh Dr. Yoshinori Oshumi yang disebut dengan proses autofagi.
ini cukup panjang, saya kira itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.